Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Anggini dengan NIM 182221056 dengan UTS Fisika Komputasi. Memenuhi tugas UTS Fisika Komputasi saya. Di sini dosen pengampu Bapak Sugianto, Sulistiono. Di sini tuh apa yang mau dibahas? Yang pertama itu algoritma sorting. Yang kedua itu perbedaan bahasa pemrograman Python dengan yang lain. Yang ketiga itu memperbaiki sebuah program yang salah. Nah, algoritma sorting ini itu tuh merupakan algoritma pengurutan adalah sebuah langkah-langkah atau prosedur yang digunakan untuk mengurutkan data. Data yang diurutkan dapat berupa angka, huruf, atau objek yang lain. Tujuan utama dari algoritma sorting adalah untuk memudahkan dalam mencari data yang diinginkan. Data yang terurut akan lebih mudah dicari dan diakses dibandingkan dengan data yang tidak terurut. Nah, jadi, algoritma sorting ini sendiri merupakan proses penyusunan elemen-elemen dengan data terurut dan proses tersebut terimplementasikan dalam bermacam aplikasi. Kita ambil contohnya dengan aplikasi yang bernama perbankan. Itu aplikasi tersebut mampu menampilkan daftar akun yang aktif. Hampir seluruh pengguna pada sistem yang memilih tampilan daftar berurutan secara ascending demi kenyamanan dalam penelusuran data. Sehingga algoritma sorting ini dapat memudahkan untuk semua data yang diinginkan oleh kita. Ada jenis-jenis algoritma yang saya akan menjelaskan satu persatu. Satu, bubble sort, yang kedua, insertion sort, yang ketiga itu selection sort, keempat, cell sort, yang kelima, merge sort, yang keenam, heap sort, yang ketujuh, quick sort, yang ke-8 itu counting sort, yang ke-9 itu bucket sort. Nah, bubble sort ini adalah salah satu algoritma sorting yang paling sederhana, mudah dipahami. Jadi algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan dua elemen data yang berdekatan dan menukarnya jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua. Proses ini diulang sampai semua elemen data terurut, memisahkan array data 5, 2, 4, 1, 3. Itu penjelasannya ada di sini. Pada iterasi pertama, bubble sort akan membandingkan elemen-elemen berikut. Jadi elemen ke-1, 5, dengan elemen yang kedua, kedua. Jadi elemen yang lebih pertama itu lebih besar, jadi ditukar dengan elemen yang kedua, itu lebih kecil. Selanjutnya akan sama. Jadi iterasi pertama itu menjadi 2, 5, 4, 1, 3. Kelebihan bubble sort ini mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua itu cocok dengan data yang kecil. Adapun kekurangan bubble sort, lambat untuk data yang besar. Yang kedua itu tidak efisien. Ada insertion sort. Salah satu algoritma sederhana insertion sort adalah algoritma sorting yang bekerja dengan memasukkan elemen data satu persatu ke dalam urutan yang benar. Cara kerjanya, memasukkan elemen data satu persatu ke dalam urutan yang benar. Algoritma ini sudah menganggap bahwa elemen pertama sudah terurut, kemudian elemen kedua dimasukkan ke dalam urutan yang benar, dan seterusnya. Cara kerja insertion sort ini yang pertama itu anggap elemen pertama sudah terurut, mulai dengan menganggap elemen pertama dengan array yang terurut. Yang kedua, itu iterasi elemen selanjutnya. Ambil elemen kedua atau elemen berikutnya yang belum diurutkan. Yang ketiga, bandingkan dan sisipkan. Bandingkan elemen tersebut dengan elemen-elemen yang sudah terurut sebelumnya. Geser elemen yang sudah terurut
ke kanan sampai ditemukan posisi yang tepat untuk elemen yang baru. Sisipkan elemen baru ke posisi berikut. Yang terakhir itu ulangi untuk elemen berikutnya. Ulangi langkah kedua dan ketiga untuk setiap elemen yang tersisa dalam array yang belum diurutkan. Kelebihan insertion sort itu lebih efisien daripada double sort untuk data yang kecil. Kedua itu stabil, yaitu urutan data yang sama akan menghasilkan urutan yang sama. Setelah sorting elemen yang sama, nilai yang tetap berada pada urutan yang sama. Kekurangan insertion sort itu lambat untuk data yang besar, kurang efisien dibandingkan dengan algoritma sorting lainnya untuk data yang besar. Selection sort yang kedua itu yang ketiga ya. Jadi selection sort ini algoritma sorting yang bekerja dengan cara mencari elemen data yang terkecil dalam array dalam menukarnya dengan elemen pertama. Proses ini diulang sampai semua elemen data terurut. Cara kerja selection sort, temukan elemen terkecil pada setiap iterasi, cari elemen terkecil atau terbesar yang belum terurut dalam array. Yang kedua, tukar elemen terkecil dengan elemen pertama. Tukar elemen terkecil dengan ditemukan pada elemen pertama dalam array. Yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 sampai semua elemen data terurut. Kelebihan selection sort itu satu, mudah dipahami dan diimplementasikan. Stabil, yaitu urutan data yang sama, akan menghasilkan urutan yang sama. Setelah sorting, elemen yang sama, nilai yang sama, tetap berada pada urutan yang sama. Yang kedua, itu ada kekurangan dari selection sort itu sendiri, lambat untuk data yang besar. Tidak efisien dibandingkan dengan algoritma sorting lainnya untuk data yang besar. Nah, cara kerja cell sort, maaf, ini yang selanjutnya, cell sort itu sendiri algoritma sorting yang merupakan pengembangan dari insertion sort. Algoritma ini bekerja dari cara membagi array menjadi beberapa sub-array dan mengurutkan setiap sub-array menggunakan insertion sort. Teknik ini ada tekniknya, jadi teknik incrementing namanya. Itu tuh digunakan untuk meningkatkan kecepatan teman-teman. Jadi kecepatan pengurutan. Jadi dengan ini mengurangi jarak nilai antara elemen yang dibagikan pada setiap iterasi. Cara kerja cell sort itu memilih nilai increment awal. Pilih nilai increment awal yang besar, seperti setengah dari panjang array. Yang kedua, urutkan sub-array dengan increment bagi array menjadi sub-array berdasarkan increment yang dipilih. Urutkan setiap sub-array digunakan insertion sort. Yang ketiga, kurangi increment dan ulangi langkah kedua dan ketiga sampai increment menjadi 1. 4. Insertion sort akhir. Itu untuk seluruh array menggunakan insertion sort dengan increment 1. Kelebihan cell sort lebih cepat daripada insertion sort untuk data yang besar. Kedua, stabil, yaitu urutan data yang sama akan menghasilkan urutan yang sama setelah sorting. Elemen yang sama nilainya akan berada pada urutan yang sama. Jadi yang ketiga itu lebih sederhana daripada algoritma sorting yang lain seperti merge sort dan heap sort. Kekurangan cell sort itu sendiri lebih kompleks daripada insertion. Selanjutnya ada merge sort. Merge sort ini adalah salah satu algoritma sorting yang paling cepat dan efisien, terutama untuk data yang besar. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi array menjadi sub-array. 2. Mengurutkan setiap sub-array secara rekursif dan kemudian menggabungkan kedua sub-array yang terurut menjadi satu array yang terurut. Ini menggunakan dua prinsip divide and conquer. Merge sort menggunakan prinsip divide and conquer. Ini berarti bahwa masalah dibagi menjadi dua submasalah yang lebih kecil. Submasalah tersebut diselesaikan secara rekursif dan kemudian digabungkan menjadi satu. Jadi menyelesaikan masalah asli. Cara kerja merge sort ini satu, pengembangan
pada membagi suatu array menjadi suatu ukuran yang sama. Yang kedua itu pengukuran rekursif. Urutkan setiap subarray secara rekursif secara mengursor. Yang ketiga itu penggabungan. Gabungkan kedua subarray yang terurut menjadi satu array yang terurut. Yang ketiga itu proses penggabungan dalam merge sort dilakukan dengan cara membandingkan elemen pertama dari setiap subarray yang memilih elemen terkecil untuk ditemukan array yang terurut. Proses ini diulang sampai semua elemen dari kedua subarray telah ditambahkan. Heap sort. Heap sort itu sendiri yang merge sort tadi gitu. Jadi ada heap sort. Heap sort ini adalah algoritma sorting yang efisien dan stabil menggunakan struktur data heap untuk mengurutkan suatu data. Merupakan salah satu metode pengurutan yang sering digunakan. Struktur data heap adalah sebuah objek array yang dapat divisualisasikan dengan sebuah kompleks binary tree. Hubungan antara elemen dari array dari node pada pohon merupakan hubungan korespondensi satu-satu. Heap adalah struktur data pohon biner yang lengkap yang memiliki properti tertentu, yaitu nilai indeks selalu lebih besar atau lebih kecil dari nilai anak-anak. Yang kedua itu pohon selalu terisi penuh, kecuali pada vertikal terbawah. Jadi cara kerja heap sort itu sendiri itu membangun heap, ubah array data menjadi high. Ini dapat digunakan di operasi heaping yang mengatur ulang elemen array agar memenuhi properti heap. Yang kedua, pengurutan. Lakukan langkah-langkah berikut sampai semua elemen terurut. Ambil elemen akar atau nilai maksimum dari heap. Yang keempat, turunkan elemen akar. Yang kelima, itu langkah kedua dan ketiga, itu diulangi. Jadi, semua elemen akar telah diambil dan array yang telah terurut terisi penuh. Kelebihan heap sort, cepat dan efisien untuk data yang besar. Stabil, yaitu urutan data yang sama, akan menghasilkan urutan yang sama setelah sorting. Cocok untuk berbagai jenis data. Kekurangan itu lebih kompleks daripada beberapa algoritma sorting lain, seperti bubble sort dan insertion sort. Yang kedua itu membutuhkan memori tambahan dan menyimpan struktur. Selanjutnya ada quicksort. Quicksort itu adalah salah satu algoritma sorting yang paling cepat dan populer, terutama pada data yang besar. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi array menjadi dua partisi berdasarkan nilai pivot yang dipilih. Elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot ditempatkan di partisi kiri, dan elemen-elemen yang lebih besar ditempatkan di partisi kanan. Itu menggunakan ada dua teknik, divided dan conquer. Quicksort menggunakan teknik divide and conquer. Ini berarti bahwa masalah dibagi menjadi dua submasalah yang lebih kecil. Submasalah tersebut diselesaikan secara rekursif dan kemudian solusi digabungkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi quicksort ini cara kerjanya pilih sembarang elemen dalam array sebagai pivot. Dua partisi bagi array menjadi dua partisi, yaitu pilih yang berisi elemen yang lebih kecil dari pivot, partisi yang kanan, berisi elemen-elemen yang lebih besar dari pivot. Yang ketiga adalah pengukuran rekursif. Urutan partisi kiri dan partisi kanan secara rekursif menggunakan quicksort. Yang keempat, penggabungan. Gabungkan partisi kiri pivot dan partisi kanan untuk membentuk array yang terurut. Kelebihannya, sangat cepat untuk data yang besar, terutama jika pivot yang dipilih yang tepat. Yang kedua, itu tidak memerlukan memori tambahan untuk struktur data. Ketiga, cocok untuk berbagai jenis data. Kekurangan quicksort tidak stabil, yaitu urutan data yang sama dapat menghasilkan urutan yang berbeda setelah sorting. Yang kedua, performa dapat menurun jika pivot tidak dipilih tepat. Seperti jika pivot adalah elemen terkecil atau terbesar dalam suatu array.
Ketiga, lebih kompleks daripada beberapa algoritma sorting lainnya, seperti bubble sort dan insertion sort. Selanjutnya ada pointing sort. Pointing sort ini adalah memiliki algoritma sorting yang sangat cepat dan stabil. Untuk data yang memiliki nilai yang terbatas, algoritma ini bekerja dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap nilai yang unik dalam array, dan kemudian menyusun kembali elemen-elemen array berdasarkan hitungan tersebut. Counting sort adalah algoritma sorting yang ideal untuk data yang memiliki nilai yang terbatas dan membutuhkan kecepatan tinggi. Algoritma ini stabil dan mudah diimplementasikan. Jadi cara kerja counting sort ini sendiri, satu, temukan nilai minimum dan maksimum. Temukan nilai minimumnya pada suatu array dan maksimumnya. Dua, buat array hitung dengan ukuran yang sama dengan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang ditambah satu. Inisialisasikan dengan semua elemen dalam array hitung dengan 0. Ketiga, hitung kemunculan. Iterasi melalui array asli dan hitung kemunculan setiap nilai sesuai menambahkan satu ke elemen yang sesuai dalam array hitung. Keempat, rekonstruksi array yang terurut yang melalui array hitung dan susun kembali elemen-elemen array asli berdasarkan hitungannya. Kelebihan quoting sort ini sangat cepat untuk data yang memiliki nilai yang terbatas. Yang kedua itu stabil, yaitu urutan data yang sama menghasilkan urutan yang sama setelah sorting. Ketiga itu sederhana untuk dipahami dan diimplementasikan. Kekurangan hanya bekerja untuk data yang memiliki nilai yang terbatas. Kedua, membutuhkan memori tambahan untuk array hitung. Yang ketiga, tidak seefisien algoritma atau sorting lainnya untuk data yang tidak memiliki nilai yang terbatas. Selanjutnya ada bucket sort. Adalah algoritma sorting yang cepat dan stabil untuk data yang memiliki nilai yang tersebar merata. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi array menjadi beberapa bucket berdasarkan rentang nilai tertentu, dan kemudian mengurutkan elemen-elemen dalam setiap bucket menggunakan algoritma sorting lain, seperti insertion sort. Bucket sort merupakan algoritma sorting yang ideal untuk data yang memiliki nilai yang tersebar merata dan membutuhkan kecepatan tinggi. Algoritma ini stabil dan cocok untuk berbagai jenis data. Cara kerjanya, tentukan jumlah bucket. Itu sekitar akar kuadrat dari jumlah elemen dari suatu array. Selanjutnya ada tentukan rentang bucket dengan menghitung rentang nilai. Dengan dihitung, membagi selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam array dengan dua bucket. Yang ketiga ada distribusi elemen ke bucket melalui array asli dan didistribusikan setiap elemen ke bucket yang sesuai berdasarkan nilainya. Yang keempat, urutkan elemen dalam bucket. Urutkan elemen-elemen dalam setiap bucket menggunakan algoritma sorting lainnya seperti insertion sort. Yang terakhir adalah gabungan elemen dari semua bucket secara berurutan untuk membentuk array yang terurut. Kelebihan. Kelebihan bucket sort ini cepat untuk data yang memiliki nilai yang tersebar merata. Yang kedua itu stabil, yaitu urutan data yang sama akan menghasilkan urutan yang sama setelah sorting. Elemen yang sama nilainya tetap berada pada urutan yang sama. Ketiga, cocok untuk berbagai jenis data. Kekurangan bucket sort ini membutuhkan memori tambahan untuk bucket. Yang kedua itu performa data menurun jika data tidak tersebar merata. Yang ketiga ada kinerja dipengaruhi oleh algoritma sorting yang digunakan untuk mengurutkan elemen dalam bucket. Selanjutnya ada faktor pemilihan algoritma sorting. Pada algoritma sorting terdapat pada ukuran data yang mungkin tidak cocok untuk data yang kecil dan yang cepat untuk data yang besar. Stabilitasnya, jika urutan data yang sama harus menghasilkan urutan yang sama setelah sorting, elemen yang sama nilai tetap berada pada urutan yang sama. Jadi, kita harus memilih algoritma sorting yang stabil. Kompleksitas algoritma sorting yang lebih kompleks, mungkin lebih efisien untuk data yang besar, tetapi membutuhkan lebih banyak waktu untuk diimplementasikan. Keterbatasan data. Algoritma sorting seperti counting sort hanya bekerja untuk data yang memiliki nilai yang terbatas. Jenis datanya ada angka,
Algoritma sorting seperti merge sort, heap sort, dan fit sort dapat digunakan untuk mengurutkan data numerik, integer, floating, dan floating point. Pada string, algoritma sorting seperti radix sort dan gsort dapat digunakan untuk mengurutkan string. Terakhir ada objek. Algoritma sorting yang didefinisi pengguna dapat digunakan untuk mengurutkan objek berdasarkan kriteria tertentu. Kinerja dan skalabilitas. Performa. Memilih algoritma sorting memiliki performa yang baik untuk jenis data dan ukuran data yang akan diurutkan. Skalabilitas, pilihlah algoritma sorting yang nantinya diskalakan dengan baik untuk menangani data yang semakin besar di masa depan. Kemudian diimplementasikan kesederhanaan. Pilihlah algoritma sorting yang mudah dipahami dan diimplementasikan, terutama jika Anda baru mengenal algoritma sorting. Jika kita baru tahu algoritma sorting. Ketersediaan pusaka. Mempertimbangkan ketersediaan pusaka atau implementasi bawaan untuk algoritma sorting yang ingin kita gunakan. Nah, langkah-langkah umum untuk membuat suatu algoritma itu satu, mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah itu ketika membuat suatu algoritma, maka masalah menjadi sebuah hal yang penting. Jadi harus lebih tahu dulu nih masalah itu apa sih sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Tujuan dari fase awal ini dilakukan untuk menyusun rencana awal model machine learning yang dapat memberikan suatu jalan keluar dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Di tahap definisi masalah ini dapat menimbangkan hal-hal berikut. Sih masalah yang juga didefinisikan dengan jelas. Pertama itu apakah organisasi yang mau kerjasama dengan bersedia membayar menerima skema model machine learning tersebut? Apakah return on investment dan dampak akan diberikan machine learning cukup untuk menyelesaikan masalah? Yang ketiga, apakah data yang tersedia cukup untuk menjawab hal-hal yang diperlukan dalam proses pembuatan machine learning? Keempat, apakah jumlah data cukup untuk melatih sistem? Yang kelima itu apakah data mengakses data yang tersebut? Terus yang terakhir itu kualitas data yang cukup baik. Sebenarnya banyak masalah, yang berbagai banyak masalah. Itu saya akan menyebutkan beberapa masalah saja. Yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu tersendiri semakin banyak itu semakin bagus kualitas data yang akan dihasilkan. Terdapat beberapa metode yang dalam pengumpulan data, contohnya seperti web scraping dan data mining. Data mining sendiri merupakan proses pengumpulan data dari berbagai sumber seperti website untuk keperluan analisis dan sebagainya. Untuk web scraping sendiri dari salah satu metode data mining. Web scraping biasanya dilakukan untuk menggunakan program automation yang telah diprogram sebelumnya untuk mengambil value yang berada di website tersebut. Terdapat dua metode untuk melakukan web scraping. Pertama dengan metode atau request langsung dari website. Kemudian yang kedua memproses file HTML yang didapatkan dari request tersebut dalam proses website yang ditulis, maka diperlukan scraping dengan metode integrate browser. Selanjutnya ada persiapan data. Persiapan data itu tersendiri. Persiapan adalah membuat algoritma data yang menyiapkan data mentah sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut. Langkah ini mencakup pengumpulan, pembersihan, dan pelabelan data mentah ke dalam bentuk cocok untuk algoritma machine learning itu sendiri. Kemudian menjelajahi dan memvisualisasikan data. Itu langkah selanjutnya yang akan dijelaskan nanti. Persiapan data itu memerlukan waktu hingga 80% dari waktu yang digunakan. Data tidak terstruktur membentuk 80% dari data yang saat ini. Machine learning tidak hanya dapat menganalisis data terstruktur, tapi juga menemukan pola dalam data tidak struktur. Machine learning adalah proses di mana komputer belajar menafsirkan data serta membuat keputusan dan rekomendasi berdasarkan data tersebut. Selama proses data, pembelajaran kemudian ketika digunakan untuk membuat prediksi data salah, bias, atau tidak lengkap dapat mengakibatkan prediksi yang tidak akurat.
Yang keempat ada visualisasi data. Visualisasi data ini persiapan data sudah dilakukan. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan visualisasi data yang pada algoritma yang akan dibuat digunakan untuk melakukan eksplorasi data analisis. Ketika seseorang berurusan dengan volume data yang besar, maka membuat grafik merupakan cara terbaik untuk mengeksplorasikan dan mengomunikasikan hasil temuannya. Lebih lagi, jika tim lebih mudah untuk menangkap informasi yang disampaikan informasi tersebut, jika membantu untuk mengidentifikasi pola pada tren data yang mengarah lebih jelas dan mengungkapkan wawasan yang lebih penting. Visualisasi data juga dapat membantu pengambilan keputusan data yang lebih cepat. Ilustrasi grafis contohnya diambil dari area chart, bar chart, box, and lister box, bubble of the distribution map, heat map, histogram, network diagram, workout. Yang kelima adalah modeling data. Modeling data ini setelah data berhasil dikumpulkan, dirapikan, dan visualisasikan, maka selanjutnya adalah modeling data. Pada tahap ini diperlukan teknik pemodelan, melatih model, training model, mengatur dan menyesuaikan parameter model, memvalidasi model, mengembangkan dan menguji model, memilih algoritma yang tepat, dan optimasi model. Untuk mencapai hal-hal tersebut, berikut tahapan. Satu itu memilih algoritma yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan data. Kedua, mengkonfigurasi dan mengatur parameter supaya performa lebih optimal. Yang ketiga, identifikasi fitur, variabel yang bisa memberikan hasil yang maksimal. Kembangkan model supaya dapat meningkatkan kinerja. Yang keempat, itu uji berbagai versi model untuk menganalisis kinerja. Yang terakhir, identifikasi persyaratan untuk penerapan dan pengoperasian model. Yang keenam, ada featuring engineering. Itu seperti yang kita tahu bahwa diperlukan rekayasa fitur agar modelnya bisa tepat sesuai dengan prediksi. Akurasi model bergantung pada kumpulan dan komposisi fitur yang tepat. Misalkan, dalam aplikasi merekomendasi daftar putar musik fitur akan mencakup ringkas lagu mana yang didengarkan sebelumnya, riwayat pemutaran dan waktu mendengarkan lagu pada aplikasi. Dibutuhkan upaya rekayasa yang signifikan untuk membuat fitur. Rekayasa fitur melibatkan ekstraksi dan transformasi variabel dari data mentah, misalkan daftar harga suatu produk, deskripsi produk, dan volume penjualan. Dalam melakukan rekayasa fitur tentunya menggabungkan antara analisis data pengetahuan domain bisnis dan intuisi. Saat membuat fitur langsung membuka data yang tersedia memang mudah untuk dilakukan. Namun, apakah untuk dilakukan itu mulai mempertimbangkan data mana yang harus diperlukan. Dan bisa dilakukan dengan brainstorming dan melakukan penelitian untuk melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya ada model development. Ini tahap terakhir. Penerapan model. Memasukkan model ke dalam produksi berarti membuat model yang tersedia untuk sistem bisnis yang lain. Dengan menggunakan model, sistem lain dapat mengirimkan data ke mereka mendapatkan prediksi yang pada gilirannya akan terisi kembali ke sistem perusahaan. Melalui penyebaran model ini, kita dapat mengambil manfaat penuh model yang kita buat. Ketika kita berpikir tentang ilmu data, kita berpikir tentang bagaimana cara membangun model machine learning. Kita berpikir tentang algoritma mana yang akan lebih prediktif, bagaimana rekayasa fitur kita, variabel mana yang akan digunakan untuk membuat model yang lebih akurat. Namun, bagaimana kita akan benar-benar menggunakan model-model itu sering diabaikan. Padahal ketika model terintegrasi penuh dengan sistem bisnis, kita dapat mengekstraksi nilai real dari prediksi. Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa machine learning akan terus belajar selalu digunakan dan diasah terus-menerus. Jadi tidak heran jika machine learning sering digunakan, maka tingkat akurasi pun akan semakin baik dibandingkan dengan model-model yang dihasilkan di awal. Karena ini dikarenakan machine learning akan banyak belajar seiring waktu pemakaian selama penggunaannya. Nah, ini cara mengumpulkan data.
Itu menggunakan algoritma sorting yang saya jelaskan panjang lebar. Yang kedua itu menggunakan fungsi sort bawaan. Banyak bahasa pemrograman memiliki fungsi sort bawaan yang dapat digunakan untuk mengurutkan data. Ini biasanya digunakan fungsinya yang efisien seperti merge sort atau quick sort. Memanipulasi struktur data. Dengan memanipulasi array data menggunakan bahasa pemrograman C++, Data Structure Manipulation, memilih metode pengurutan yang dalam urutan array data tersebut ya. Jadi urutan datanya pada data kecil, algoritma sederhana seperti bubble sort atau selection sort mungkin cukup efisien. Jika data besar, algoritma yang lebih kompleks seperti merge sort, quicksort, atau heap sort mungkin lebih efisien. Jadi sifat data yang hampir terurut, algoritma seperti insertion sort atau self sort mungkin lebih efisien untuk data yang hampir diurut. Jadi pada selanjutnya itu beralih soal nomor 2. Kita harus tahu dulu apa itu Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang banyak digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pengembangan web, ilmu data, dan pembelajaran mesin. Python itu sendiri bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam aplikasi web, pengembangan perangkat lunak, ilmu data, dan machine learning. Developer menggunakan Python karena efisien dan mudah dipelajari, serta dapat dijalankan di berbagai platform. Perangkat lunak Python dapat diunduh secara gratis, terintegrasi baik dengan semua tipe sistem, dan meningkatkan kecepatan pengembangan. Jadi, yang kedua, soal nomor 2 ya. Itu adalah perbedaan bahasa pemrograman Python dengan bahasa pemrograman lain. Yang pertama itu ada sintaks mudah dibaca dan dipahami. Python terkenal dengan sintaksnya yang sederhana dan mudah dibaca, mirip dengan bahasa Inggris. Hal ini membuat Python lebih mudah dipelajari dan digunakan terutama bagi pemula ya teman-teman. Jadi dibandingkan dengan bahasa lain seperti C++ atau Java yang memiliki sintaks yang lebih kompleks dan banyak kurung-kurang awalnya. Python ini menggunakan intendensi untuk mendefinisi blok kode sehingga kode Python lebih mudah dibaca dan dipahami. Nah, kelebihan. Yang kedua ada bahasa dinamis dan terinterpretasi. Python juga merupakan bahasa yang terinterpretasi, yang berarti kode Python tidak dikompilasi menjadi kode mesin sebelum dijalankan. Sebagai gantinya, kode Python terinterpretasikan oleh interpreter saat runtime. Hal ini membuat Python lebih mudah didebug dan memungkinkan pengembangan untuk menjalankan kode dengan cepat tanpa perlu proses kompilasi. Yang ketiga, banyak perpustakaan dan framework yang tersedia berbagai tugas seperti pengembangan web, ilmu data, pembelajaran mesin, dan pemrosesan bahasa alami. Hal ini membuat Python sangat serbaguna dan memungkinkan pengembang untuk menyelesaikan berbagai tugas yang mudah. Beberapa perpustakaan dan framework Python yang populer termasuk Django dan Flash untuk pengembangan web, NumPy dan Pandas untuk ilmu data dan analisis data, Scikit, Scikit-learn dan TensorFlow untuk pembelajaran mesin, LTK untuk pemrosesan bahasa alami. Yang keempat, itu komunitas yang besar dan aktif. Python memiliki komunitas yang besar dan aktif yang terdiri dari pengembang dan pengguna dari seluruh dunia. Nah, komunitas ini menyediakan banyak sumber daya dan dukungan bagi pengembang Python seperti forum online, tutorial, dan dokumentasi. Kelima, cocok untuk berbagai platform. Python dapat dijalankan pada berbagai platform, termasuk Windows, Mac OS, Linux, dan Android. Hal ini menggunakan Python yang portable-nya memungkinkan pengembang untuk menjalankan kode mereka di berbagai perangkat. Nah, ini adalah bahasa pemrograman C.
dengan perbedaan dengan Python. Jadi C++ itu lebih cepat, lebih kompleks, dan membutuhkan manajemen memori manual. Bahasa pemrograman Java itu ada platform independen, berorientasi objek dan kinerja yang tinggi. Bahasa pemrograman JavaScript digunakan untuk pengembangan web front-end dinamis dan memiliki banyak contoh. Yang keempat, PHP. Bahasanya programming. Perbedaan dengan Python itu sendiri digunakan untuk pengembangan web backend, mudah dipelajari dan memiliki banyak kualitas. Yang terakhir ada Ruby. Dan perbedaan Python ini dinamis, berorientasi objek dan memiliki sintaks ini. Yang terakhir, ada soal nomor 3 nih, teman-teman dikasih sama Pak Sugi ya, memperbaiki program yang salah. Saya mendapatkan soal dengan 06, jadi ini saya alihkan pada aplikasi Python juga. Jadi penjelasannya, rumus yang benar itu menghitung luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang dikalikan lebar. Pada baris yang salah, lebar dikalikan 2 kali dengan panjang. Hal ini menyebabkan nilai luas menjadi 2 kali lipat lebih besar dari nilai yang sebenarnya. Jadi akibat kesalahannya itu nilai luas yang dihitung oleh program akan salah. Nilai keliling yang dihitung akan program masih benar karena rumus keliling tidak mengandung kesalahan. Jadi ini program yang diberikan. Sudah saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.